Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua, anak soleh waslehah dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan jaga kesehatan nak. Pada kesempatan kali ini kita bagusnya belajar atau gimana? Kita cerita-cerita aja lah ya. Oke, tolong dengarkan cerita Bapak. Seorang manusia itu pada dasarnya butuh sekali yang namanya tempat mengadu. Betul tidak? Kalian dari kecil sampai besar pasti butuh tempat untuk bersandar dan mengadu. Nah, bersandar tersebut, tempat mengadu tersebut, kalau kalian harapkan kepada manusia, kadang-kadang ada kecewanya, ada senangnya. Maka kepada siapa kita bersandar nak? Yuk, ada siapa? Nah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sandarkan. Gimana caranya Pak? Kalian sholat, bersedekah, berdoa, setiap aktivitas yang kalian lakukan ngadu kepada Allah. Nah, itu insya Allah dengan niat hati yang tulus, semua yang kita minta, semua keluh kesah kita akan didengarkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak lama balasnya Pak, enggak tahu, enggak puas. Coba kalian kebangun di malam hari, ya kan, mau sholat tahajud, kalian ada beban, curhat kepada Allah, keluarkan tangisan kalian, insya Allah semuanya akan dijawab. Ingat, Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah SWT. Nah, kalau kita yakin bahwa Allah itu akan membalas atau mengabulkan permohonan kita, doa kita, nah itu dinamakan iman. Nah, apa itu iman? Kalian tanamkan dalam hati bahwasanya hanya Allah, dan kalian ucapkan dengan lisan. Mana? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu menunjukkan kalian sudah beriman kepada Allah. Apa bunyinya? Kalimat syahadat itu ada 2. Kalimat syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Apa bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, jadi kalau kalian percaya beriman kepada Allah, kalian perlu tanamkan dalam hati, ucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, kalau kalian beriman, apa perbuatannya Pak? Ya, laksanakan semua perintahnya dan tinggalkan semua larangannya. Contoh, Allah memerintahkan kita untuk sholat. Sholat itu bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Amalnya untuk kita, gitu nah. Zakat, infak, ngaji, baca Al-Quran, semuanya kembali kepada kita nak. Nanti kalau kita sudah meninggal, yang menemani kita bukanlah harta, parfum yang mewah, baju yang cantik, emas yang banyak, bukan, tetapi amal ibadah lah yang akan menemani kita dari awal kita dikuburkan, dari alam kubur sampai hari penimbangan nanti, sampai ke surga gitu nah. Kalau kalian ingin masuk surga, maka perbanyaklah amal ibadah, lakukan perbuatan kebaikan
sekecil apapun. Oke. Lanjut. Nah, ini ada menunjukkan keesaan Allah itu, keistimewaan Allah itu, maha artinya tinggi, kebesaran Allah itu ada namanya Al-Asmaul Husna. Pernah dengar? Saya yakin kalian sudah hafal juga. Lagu-lagunya 99 Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Yaitu nama-nama yang baik, nama-nama Allah yang baik. Pada kesempatan kali ini Pak ceritakan ada 6 jadi Anda, atau berapa ya seterusnya? 4 lah. 4. Yang pertama Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Maha mengetahui. Alim, kalau ulama orang yang berpengetahuan, mengetahui, orang yang mengetahui. Ya, kalian sekarang itu prosesnya sedang mencari ilmu, itu ilmu alim. Nah, itu lawannya. Nah, mengetahui. Allah, kita yakin bahwa Allah mengetahui yang tampak atau yang gaib. Contoh yang gaib apa nak? Allah mengetahui kehidupan setelah meninggal, ada surga dan neraka, itu gaib nak. Belum tahu kita bentuknya gimana, tapi Allah bayangkan masanya surga itu indah. Pernah pergi ke air terjun, sungainya mengalir, nah, itu indah, tapi di surga nanti lebih indah dari itu nak. Allah mengetahui apapun yang akan terjadi. Sudah diketahui Allah semua peristiwa yang terjadi di dunia ini. Bagaimana perilaku kita terhadap nama Allah yang satu ini, Al-Alim? Kita wujudkan, kita harus terus menerus mencari ilmunya Allah dengan cara kalian harus belajar giat merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Karena di atas langit masih ada langit. Kalau kalian merasa, saya udah pintar nih Pak, cuek. Ingat ya, ilmu itu ditempatkan atau berceritakan ilmu itu adalah suci nak. Kalau kalian merasa lebih pandai, itu kalian sudah mengklaim kalian sudah jorok gitu nah. Jadi ilmu tidak akan mau ke tempat yang jorok. Kalau mau ilmunya tahan lama, kalian harus berbuat baik, suci ketemu suci gitu. Oke. Kalian harus seperti padi, semakin banyak ilmu kalian semakin merunduk, semakin lebih bijaksana, tidak sombong. Oke, lanjut. Al-Kabir. Apa itu Al-Kabir? Buka lah buku dikitnya. Al-Kabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk hidup dengan berbagai ragam. Contoh, kalian aja bikin 2 jenis, kita dibikin 2 jenis, ada laki dan perempuan. Sifatnya berbeda, tapi Allah tahu waspada hal tersebut. Tidak ada satupun cipta Allah yang salah sasaran. Maksudnya tidak ada orang manusia memang dibikin sempurna, namun ada kekurangan dan kelebihan. Makanya kita saling melengkapi. Nah, dalam satu lokal ini ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar musik. Yang pintar musik
tidak bisa nyanyi, yang bisa nyanyi tidak bisa musik. Jadi kalau disatukan sempurna. Nah gitu, Allah sudah waspada tentang hal tersebut. Terus perilaku yang dapat kita wujudkan dengan nama Allah yang Al-Khabir ini apa? Kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan, yang kita inginkan. Nah, kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lainnya. Orang yang selalu waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Jadi kalian sebelum bertindak harus berpikir dulu, ini baik atau buruk untuk diri kalian. Oke? Nih, samia. Samia, apa itu samia? Maha mendengar. Jadi Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Bahkan daun yang jatuh ke tiup angin pun dengar Allah, tahu Allah. Nah, Allah juga mengetahui, maha mengetahui, dan Allah maha mendengar. Jadi terbesik di dalam hati kalian pun, bapak nih cerita aja nih, harus dengar nak, hati-hati. Jangan sampai kita memburukkan orang lain di dalam hati, Allah dengar. Nah, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah SWT yang memiliki sifat maha mendengar, kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengarkan Allah SWT. Nah gini, makanya Pak bilang kepada kalian, perkataan adalah doa nak. Nah, jadi kalian berkata-kata hati-hati, apalagi dalam berdoa sebelum belajar, berdoa minta sesuatu, ucapan adalah doa. Contoh, setelah baca Al-Fatihah ada amin. Di sana kalau kalian tidak serius, amin, A-nya 2, M-nya 1, I-nya 2, N-nya 1 itu artinya panjang, A-nya 2, I-nya 2 itu panjang, maka artinya kabulkanlah. Jadi sampai kabulkanlah ya Allah. Kalau A1, M1, I1, N1 dapat dipercaya, nanti artinya amin. Al-amin kan Rasul. Oke. Yang keempat yaitu Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Maha melihat. Jadi Allah maha melihat segala sesuatu, walaupun yang lembut dan yang kecil. Apa yang paling kecil? Partikel yang paling kecil adalah atom. Kalau menurut IPA itu atom namanya. Dan selembut apapun Allah bisa melihatnya. Jadi kalian yang sembunyi-sembunyi, mungkin ada sesuatu yang kalian sembunyikan di dalam hati, Allah nampak. Atau ada rahasia, Allah nampak. Kalian mencuri sesuatu, Allah jangan ya, Allah tampak. Adapun perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai kita renungkan akan kebesaran Allah. Kita ajarkan untuk pandai dan cermat dan memandang sebagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa kita harus introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup kita menjadi lebih terarah. Oke. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Allah, kita memiliki atau mendapat keuntungan. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah SWT. Nah iyalah, coba kalau kita minta kepada seseorang, kita minta terus, masa ya tidak dikabulkan?
tuh. Tapi dengan syarat, dengan cara yang baik-baik. Tahu kan caranya baik-baik? Minta dengan yang serius. Contoh, kalau kalian minjam sesuatu kepada teman kalian, pasti kalian harus meminjamnya dengan cara baik-baik. Kalau dengan kasar, mana ada orang mau ngasih, ya kan? Nah, itu. Yang kedua, hati menjadi tenang, tidak gelisah. Nah, karena kita percaya beriman dari hati tadi, jadi kita pasrah kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan kepada Allah, aku serahkan kepada kamu ya Allah, aku serahkan kepada Allah. Segala yang sesuatu yang terjadi pada hari ini adalah kehendak Allah, dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Toh kalian bikin tugas, kalian sudah berusaha dengan cara melihat buku, melihat sumber di internet, sudah semaksimal mungkin. Setelah itu kalian serahkan kepada Allah, tenang hati kalian, pelong. Ingat, Bapak juga menyarankan bertanggung jawab nak. Apapun yang kalian bikin, Bapak tidak nilai hasilnya, tapi kemampuan kalian, semangat kalian, tanggung jawab kalian. Nah gitu. Nah, jadi tenang. Salah, jangan takut salah. Salah itu biasa, karena tidak ada orang yang berguru tidak ada salah gitu. Nah, kesalahan adalah guru yang paling afdol untuk diingat. Kalau kalian salah sesuatu, nanti dikasih tahu kebenarannya, selalu kalian ingat sampai kapanpun. Terus yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian. Kalau kalian beriman kepada Allah, kalian tidak akan rugi nak, karena sanalah tempat kita berasal, dan di sanalah tempat kita kembali. Oke, mau bertanya boleh, tapi bertanya aja, chat langsung Bapak. Cukup sekian cerita Bapak hari ini. Cerita kita sama-sama hari ini. Tetap semangat, jangan kendor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah